meninggalkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Suatu ketika si bungsu meminta kepada ayahnya untuk membagikan harta ayahnya. Ayah, aku pamit ya. Kemana? Saya mau pergi ke sana. Baik, hati-hati anakku ya. Baik, ayah. Bungsu lalu meninggalkan sang ayah dan adiknya lalu pergi ke ladang. Melihat kakaknya pergi, si bungsu lalu menyampaikan hasratnya pada sang ayah. Ayah, aku melihat hartamu yang begitu melimpah ruah, dan aku yakin itu akan menjadi hakku dan hak saudaraku. Berikanlah hakku saja, ayah. Tapi untuk apa anakku? Bukankah kamu tinggal bersama ayah secara berlimpah anakku? Aku sudah bosan tinggal bersama ayah. Aku akan pergi dari negeri ini. Baiklah anakku, tapi kita tunggu saja dulu kakakmu ini pulang dari ladang. Nanti dia marah kepadamu. Baiklah, ayah. Beberapa lama kemudian, sang kakak pulang dari ladang. Sang ayah lalu memanggil mereka berdua. Anakku, kemarilah dulu. Ada yang mau ayah katakan. Duduk anak. Ada apa, ayah? Kenapa ayah mengumpulkan kami? Dan apa yang ingin ayah sampaikan? Seperti ini anak. Adikmu ini meminta sebagian dari haknya. Apakah kamu menyetujuinya? Ya, ayah. Berikan aja apa yang menjadi hak. Baiklah kalau begitu anakku. Pergunakanlah ini sebaik mungkin. Setelah itu, sang ayah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya. Setelah si bungsu mendapatkan hartanya, ia pun pergi menjual seluruh hartanya. Bro. Dengar-dengar kamu telah mendapatkan harta warisan dari ayah. Yang kau lihat, kawan. Jadi, maukah kamu bergabung bersama kami? Kan kamu masih banyak uang. Saja, mari kita habiskan harta. Silakan. Aduh. Bro, cheese. Terus. Menang, habis. Ayo menang. Terjadi bencana kelaparan dan si bungsu tidak punya apa-apa lagi. Teman, kita baru lagi ya. Sementara si bungsu Pakcik. menderita, Ini, temannya pergi meninggalkannya. Sambil berjalan menghampiri teman-temannya. Teman-teman,
aku tidak mau. Siapa kamu? Kamu tidak mengenal. Kalian tidak mengenal. Aku kan kawan kalian. Apa kamu bilang? Kami tidak punya teman miskin seperti kamu. Ayo kita pergi. Saya tidak sudi lama-lama di sini. Ayo. Akhirnya teman-temannya pergi meninggalkannya. Ini si bungsu tak punya apa-apa lagi. Lalu si bungsu pun pergi melanjutkan perjalanannya dan ia pergi mencari pekerjaannya. Kalian Iya, ada apa? Bu, bolehkah saya meminta pekerjaan? Sebenarnya di sini tidak ada lagi pekerjaan, tetapi karena saya kasihan melihat kamu, saya akan memberikan pekerjaan. Lalu apa yang boleh saya kerjakan, Bu? Tugas kamu berikan makan dari babi itu. Nah, kasih makan dari babi itu sekarang. Baik, Bu. Si bungsu pun pergi melakukan pekerjaannya. Namun setelah itu, ia menjadi lapar dan menemui pemilik babi untuk meminta makan. Permisi, Bu, bolehkah saya masuk? Ya, silakan. Ada apa? Bu, saya sudah melakukan pekerjaan saya, namun saya belum makan seharian. Bolehkah saya mengambil sisa-sisa dari makanan babi itu untuk saya makan, Bu? Enak banget kamu, baru sehari kerja aja sudah minta makan. Emang ini kandang bapak kamu? Tolonglah, Bu, saya sudah lapar, Bu. Tidak, lebih baik kamu pergi sekarang dan jangan datang lagi. Si bungsu lalu diusir dari rumah itu. Sekarang ia menyadari keadaannya. Sungguh banyak pelayan-pelayan bapakku yang tinggal di rumah dan memakan makanan yang melimpah. Sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Sekarang aku akan pulang dan aku akan meminta maaf kepada Bapakku dan aku akan memintaku menjadi pelayannya saja. Setelah ia berkata demikian, ia lalu pergi menemui bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mendekati anaknya dan merangkulnya. Anakku. Kamu kemana saja, anakku? Aku telah lama mencarimu. Bapak, aku telah berdosa. Jadi karena aku pelayan saja, Bapak. Apa yang kamu katakan, anakku? Aku sangat senang karena kamu telah kembali ke rumah kita ini. Pelayan, ambilkan jubah yang terbaik untuk anakku ini dan kumpulkan semua orang. Malam ini kita akan merayakan kehadiran anakku ini. Cepat, ambilkan. Kamu di rumah saja, anakku. Apakah kamu baik-baik saja? Ini anakku, Pak. Ayo, anakku. Masuklah. Setelah itu, si sulung pun pulang Baik-baik saja. dan dia menjadi heran melihat keramaian yang terjadi di rumah ayahnya. Ada apa ini? Kenapa semuanya sangat sibuk? Seperti ada pesta. Memang ada pesta untuk menyambut kedatangan adikmu yang telah lama hilang. Apa? Ada pesta? Masuklah, ayahmu sudah menunggu di dalam. Tidak, saya tidak mau masuk ke dalam. Cepat panggilkan ayahku sekarang. Baik, saya akan panggilkan ayahmu. Lalu sang pelayan masuk dan memberitahukan keadaan si sulung. Permisi tuan, si sulung sudah berada di luar. Kenapa kamu jadi menyuruhnya untuk masuk? Saya sudah menyuruhnya masuk ke dalam tuan, tapi dia tidak mau tuan. Baiklah, saya akan keluar dan menjumpainya. Sebentar ya, anak. Sang ayah lalu keluar untuk menemui si sulung. Kenapa kamu tidak masuk? Ayah, sudah bertahun-tahun aku melayani ayah, tetapi saya tidak pernah
membantah perintah ayah sekalipun. Aku Ayah, sudah bertahun-tahun saya melayan ayah. Aku tidak pernah membantah perintah ayah sekalipun. Tetapi anak ayah yang datang sudah menghabiskan harta ayah. Ayah langsung menyembelih selembu tembut untuknya. Bukan aku tidak menyayangimu, anak. Tapi, apa salahnya engkau ikut merayakan adikmu yang telah pulang ke rumah kita ini? Bukankah milikku adalah milikmu juga, anak? Ayolah, kita sama-sama merayakan kehadiran adikmu ini yang telah pulang ke rumah kita ini. Ayolah. Akhirnya si sulung pun mau masuk dan bersukacita bersama dengannya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan hartanya mengeruh. Akhirnya habislah uang dan darah, hidupnya dalam susah geluh. Pulanglah anakku, bawa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun dan kayu. Hidupku kan tenang bagimu nih. Baiklah teman-teman, sekianlah drama yang kami peragakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.